tahun setengah nih kemarin di rumah aja nih. Jarang dong kita ke sekolah, jarang nih ketemu sekolah lain selek-selekan nih. Jarang sih. Masa ada tawuran online kan nggak mungkin. Tawaran via Zoom ya. Oke, lanjut. Kita udah ngomongin tentang kesetaraan gender. Iya. Udah puas. Udah puas nih kayaknya ya, udah cukup ya. Lah, Udah. Kita nih remaja ya. Masa-masa remaja, Tuh. masa indah nih kayaknya ya. Lagi di mabuk asmara, lagi di mabuk tugas ya. Tugas sih. Apalagi sekarang udah mulai PTM 100% nih. Benar banget. Nah, kemarin-kemarin kan kita PJJ nih ya. Ya. Kita singgung tentang kenakalan remaja kali ya. Aduh. agak gimana gitu ya. Takut. Nah, menurut kalian nih setelah kemarin kita pandemi, hampir 2 tahun, hampir ya. 1 tahun setengah lah ya Iya, kira-kira masih ya. 1 tahun Udah setengah. ulang tahun loh dia. Iya. Kenakalan remaja tuh, menurut kalian nih sebelum kita masuk ke intinya, kenakalan remaja tuh menurut kalian tuh gimana dan apa sih? Boleh juga dikasih contoh-contohnya loh. Kalau dari gue ya, kenakalan remaja itu ya intinya tuh tindakan yang dilakukan sama remaja yang bisa merugikan dirinya dia dan orang lain. Menurut gue gitu sih. Ya benar, benar banget tuh. Contohnya nih, coba Itu betul. tawuran. Terutama di Indonesia sih tawuran sih kalau menurut gue. Tawuran sih kalau untuk pelajar ya. Pelajar Tapi ya. sekarang kan udah mulai offline kan. Offline. Banyak juga kasusnya tawuran. Rentan banget ya. Rentan banget itu sumpah. Tapi biasanya tawuran tuh ada ininya nggak sih? Ada kayak apa ya? Kayak yang jadi taruhan. Ada nggak sih? Soalnya kemarin gue ada kejadian, gue pulang sekolah, terus di depan sekolah kan nunggu jemputan tuh. Nah ada anak SMA sama ada anak SMP. Karena sekolah gue tuh kayak SD, SMP, SMA. Ya. Terus lagi nunggu Taraf jemputan. Nah mereka tuh kayak gue denger ya gimana ya kan. Mereka ngomongnya agak kenceng jadi gue denger gitu. Mereka bilang kayak yaudah sore gitu. Di sana ya ujung. Itu Terus 500 deh, 500. Kayak gitu-gitu. enggak kalau menurut Kalau yang tawuran gitu gue juga kurang tahu sih, mungkin kayak Ada nggak sih sebenarnya? Kayak gue pengen nanya aja, soal penasaran. masalah gimana gitu taruhan gitu. Jadi Nggak. kayak kalau mungkin yang menang dapat uangnya gitu. gue juga baru tahu kalau tawuran ada taruhannya. Ya makanya gue juga baru denger dan gue makanya nanya sama Enggak, kalian bukan. gitu. Itu kayak bukan lebih ke tawuran sih kalau menurut gue. Nggak, soalnya mereka udah Kayak Itu kartu nggak sih? Itu balapan kata gue. balapan. Ya, balapan. Balapan juga termasuk Ya. nih ya. Oh iya, Balap balapan. liar. Kenakalan remaja nih, banyak banget nih. Kalau kalian nonton acara-acara yang nangkepin anak-anak nih, lagi pada balap liar. Ya, betul. Terutama mungkin ya di deket daerah kita nih, pemuda nih. Waduh. Bukan main. Banyak Banyak banget banget tuh ya. sih. Dan justru malah pelaku-pelakunya tuh remaja ya, seumuran kita. Mungkin kalian ya yang laki-laki ya, mungkin lebih banyak nih untuk kenal akan dunia itu ya, I know. untuk Ya. ngerti. Kalau mungkin kan kita di rumah nih, ya kan? 1 tahun setengah nih, tapi kan kita kan sebelumnya udah pernah dong SMP dong, walaupun sekarang masih SMA nih. Pernah dong SMP dong. Kenakalan remaja ini kan dimulai dari rasa pengen coba Lagi cari jati ngerokok, diri. ngerokok, ngikut-ngikutin temen, kayak aduh kayaknya gue kalau belum mabuk belum keren nih. Bisa, Karena bisa. lingkungan kayak gitu. Karena lingkungan. Nah, tuh Kelihatan ini nih yang mau ditanya nih ke kalian. Menurut kalian tuh faktor dari mana sih yang bisa nyebabin seorang remaja nih sampai melakukan kenakalan remaja gitu? Kalau menurut gue tergantung lingkungannya ya. Iya, betul. Kayak lingkungannya, misalkan lingkungan lo nih rata kayak mabuk, rokok, pasti
makin jauhnya hari pasti ngikut, kayak ngerokok dulu awalnya deh, ngerokok kayak penasaran, ntar lu diajak sama teman lu dan ujungnya mabok. Sebenarnya kalau dari gue ya perspektif kayak gak, sebenarnya lu nggak masalah lu mau di lingkungan itu, semua tergantung diri lu. Jadi harus kuat-kuat ya jaga Iya. diri ya. Gini loh, tergantung, emang betul tergantung diri sendiri, tapi kalau lingkungan yang gak mendukung susah menurut gua. Iya, tapi Lebih maksudnya ke defense diri sendiri Iya. ya. Oke. Jadi gini nih ya. Ketika kita emang mungkin berada di lingkungan baik, ya, kita harus lebih ekstra hati-hati, lebih ekstra untuk menjaga diri supaya kita nggak terjerumus akan hal buruk Betul. tersebut ya. Jadi Iya. intinya kayak gitu ya. Ya, Karena kayaknya mungkin banyak karena remaja ini lagi seneng-senengnya, terus juga kayak masih penasaran akan hal ini hal itu kayak Ya, apa semuanya- nih ya gitu. semuanya dicoba ya. Ya. Semua yang dicoba ya. ya. Gitu. Tuh. Boleh nggak sih remaja tuh coba-coba kenakalan gitu? Hmm. Entah coba tawuran, entah coba balap liar, merokok, atau mungkin sampai ke hal yang paling parah nih, seks bebas. Waduh, Waduh. Ini dari mana nih? mungkin dari yang perempuan dulu kali ya. Ya, betul. Gimana nih Zakia? Kalau menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi dan apa yang emang gue pegang selama ini gitu. Sebenarnya kenakalan remaja itu mungkin wajar, tapi kalau untuk gue pribadi, kalau kita udah masuk sekali itu bakalan keterusan. Jadi lebih baik kita membatasi diri untuk nggak masuk ke dalam situ. Kayak apa ya? Kalau gimana cara pembawaan diri kita aja di lingkungan, kayak walaupun lingkungan kita jelek, kalau misalnya pembawaan diri kita emang udah gue nggak mau nih ngerugiin diri gue sendiri gitu. Iya udah teguh gitu. Insya Allah sih nggak bakal terjerumus, karena kalau udah sekali bakal keterusan. Betul. Nah, remaja tuh kan masih pikir pendek ya. Iya, benar. Masih pikir pendek. Dia belum mikir ke depannya gitu loh. Ya, ngikutin ego, Nah. ngikutin gengsi. Gengsi banget sih. Kayak ya udahlah, ntar mah kedepannya gimana nanti. Woles Ya, gitu. Santai woles. gitu. Kedepannya gimana nanti deh, yang penting gue cobain dulu aja. Sekarang besok. Iya. Waduh. Itu mungkin ya gitulah pemikiran Ada remaja-remaja satu sekarang. kalimat yang mungkin kalian udah pernah ya dengan kalimat ini. Apa tuh? Nakal dulu. Suksesnya ntar. Nah, Ya sukses dulu, nakal dulu nakal baru dulu sukses. Nah. Gua sih, mungkin gini, kayak dulu gua juga kayak selalu mikir kayak gitu sih, kayak nakal dulu baru sukses nih. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi kayak apa sih namanya ibaratnya, gak ada namanya quotes nakal dulu baru sukses. Ya mungkin ada beberapa orang yang kayak gitu tuh nggak sih lo, kayak dia mungkinnya dulu nakal gini-gini terus dia sukses. Ya itu menurut gue bonusnya dia aja sih, bonus hidupnya dia Kembali aja. lagi ke diri kitanya. Iya. Kalau kalian nakal nih, gini. Iya, kalau misalkan ketika kalian nakal, kalian ada kepikiran untuk berubah. Kalau nggak ada, Nah, di situ masalahnya. Ya, bener. Takutnya nyaman dengan kenakalan. Nah, terjebak di Zona nyaman. Aduh. Lubang hitam. Kalau kita udah terjebak di zona nyaman, Udah. gak mau ada kemauan untuk keluar. Gimana tuh bisa membuktikan kata nakal dulu baru sukses? Emang kita pasti mungkin akan semakin beranjak dewasa, kita bakalan lebih mikir panjang. Bahkan mungkin kalian nih udah khawatir nih sama masa depan gimana nih. Wah, kalau Saya itu- mah anxiety banget ini. Jujur. Udah mulai khawatir nih. Iya. Dan menurut kalian setelah mungkin kalian udah beranjak dewasa ya Iya. sekarang ya. Kalian nih mungkin dulu pernah melakukan kenakalan remaja. Kalian merasa kayak aduh kenapa ya gue harus melakukan itu dahulu. Iya. Aduh kenapa ya gue harus pernah mencoba akan hal itu. Ya pasti nyesel, itu pasti di akhir. Nah, buat kalian yang belum kalau duluan namanya pendaftaran ya kan? Bisa. Bisa. Login. Jokes bawa bapak ya. Jadi sebelum terlambat, sebelum menyesal ya, dipikir-pikir Iya. dulu. Kalau mau melakukan sesuatu tuh dipikir-pikir dulu. Benar. Apalagi yang ngerugiin diri sendiri ya kan? Iya benar, mungkin diri sendiri banget itu. Ini remaja nih kadang kalau ngelakuin kenakalan nih Suka ngerugiinnya orang lain. iya. Orang lain juga, Iya. yang contohnya kayak tadi tawuran ya Iya, nggak sih, betul. balap liar, ganggu masyarakat sekitar gitu kan? Itu yang paling parah sih kalau menurut gue ya tawuran sih. Ya,
Itu karena ngerugiin orang banget sih. Ngerugiin orang, ngerugiin diri sendiri Ya, gitu. ngerugiin nyawa lu, ngerugiin Nyawa ya kan ya. taruhannya. Benar. Bahkan mungkin ada sasaran yang salah mungkin ya. Iya, mungkin. Itu Kayak dulu tuh kita booming banget tahun berapa ya yang lagi beli makanan ternyata malah diserang sampai Iya. meninggal mungkin. Ya Itu kan bahaya banget kayak gitu ya. Kasihan. Kayak nggak salah apa-apa, nggak tahu apa-apa nih, tiba-tiba kok gue Udah mulai Iya. ya? itu mungkin lebih Kalian baca nih. itu mungkin lebih ke ya bukan tawuran sih jatuh sih. Iya. Dia intinya tuh gangster lah kayak gitu. Ya, Wah. Gangster sama begal mungkin beda. beda tuh ya? Beda. Kalau begal tuh lebih ke kayak mungkin dari intinya sama dia ngebegal, cuma kalau gangster itu ibarat tuh dia 10 motor. kalau Atau beramai-ramai Gerombol. ya, bergerombol. atau gangster juga itu nggak sih kayak Iya. kalau mau masuk suatu Ya, iya. geng bener. gitu, Gua juga, lo harus maksudnya gua ini gitu. Gue juga nggak tahu sih itu sebenarnya ada apa enggak, cuma ya yang gue dengar dari cerita teman-teman gue pribadi kayak mungkin di beberapa daerah ada yang kayak gitu, kayak lu mau masuk geng ini nih Lo harus gini. lu harus mungkin kayak ngebacok orang atau lu ngebunuh orang bagaimana, gue nggak paham, cuma gue dengernya sih gitu kabar-kabarnya. Tapi gue juga pernah denger sih yang kayak gitu. Syarat masuknya. Ya ibarat tuh syarat kayak buat lu ada nama, maksudnya kayak masuk geng itulah. Iya. Jadi harus menempuh persyaratan Iya, Tapi syaratnya syaratnya kadang nggak masuk akal iya nggak make sense ya. banget. Kayak yang namanya remaja masih labil. ya, Kayak udah Di intinya doktrin kayak ayolah lu masuk sini biar kalau lu nggak masuk, keren. kalau lu nggak masuk cemen Iya. lah. Nah, biasanya tuh kayak gitu tuh. Ada makan nggak enakan juga Ancaman-ancaman ya? tuh, iya. Iya, iya. Padahal sebenarnya nggak ada gunanya juga ya. enggak guna lu kayak gitu. Kalian mikirin orang tua gitu loh. Ya ampun, kayak bisa bayangin betapa kecewanya hati orang tua, anaknya disekolahin, dibiayain, terus abis itu untuk yang muslim diajarin mengaji, Untuk apa kalau ibadah. Terus tiba-tiba nih rumahnya disamperin polisi, anaknya iya hampir itu. ulah nih. Maksud gue kayak balik lagi tawaran itu menurut gue gak ada gunanya tuh, karena maksudnya ya lu mau menang pun apanya yang lu menangin, Ya nggak ada yang lu dapetin. gak ada. Itu Dan- gak ada manfaatnya. Mungkin lebih ke haus validasi ya. Iya Iya, benar. benar. Tapi validasi yang lo dapet ya udah di situ aja. Iya. Dan nggak bisa dibawa kemana-mana gitu. Iya. Justru kalau lo bawa kemana-mana itu jadi ancaman buat betul. lo sendiri, kayak bunuh diri lah gitu. Diri lah. Jadi bumerang buat diri sendiri ya. Iya itu benar bumerang buat diri sendiri. Karena ibaratnya lu kalau tawaran tuh menurut gue nganter nyawa. Bener gak sih? Nganter nyawa. Lu nganter nyawa lu ke malaikat Israel setor kayak nyawa. ah lu dari kokang siap mati gak nih? Jaga kemarin jaga. Iya. Mungkin gitu. Kalau menurut gue sih. Selain tawuran yang marak-marak banget, mungkin kan kita 1 tahun setengah nih kemarin di rumah aja nih. Iya. Jarang dong kita ke sekolah, Iya. jarang nih ketemu sekolah lain selek-selekan nih. Jarang sih. Masa Jarang. ada tawuran online kan nggak mungkin. Iya. Tadi kita tawaran via Zoom ya. Maju. Laptopnya dihancurin. Gue nggak bisa kebayang. Mungkin ada kenakalan remaja yang lain mungkin Banyak sih sebenarnya sih. yang ini bisa dilakuin di rumah gitu. Coba-coba itu. Nggak sih. Ya biasa sih kalau yang kayak awalnya semua menurut gue ya, Iya. pasti orang tuh terutama laki nih. Coba palingan kenakalan remaja tuh pertama kali pasti nyobain rokok. Iya menurut gua. Karena menurut gue begitu. SD pun udah ada yang merokok. Iya. Oh, wow. Iya. Kaget. Karena menurut gue pan, ibaratnya gimana ya gue? Ya soalnya rokok itu kan ada di lingkungan. Di rumah juga ada, mungkin dia ngeliat bokapnya atau kakaknya atau temennya. Iya. Atau kan sering dulu kan zamannya warnet ya kan. Iya bener banget. Bener kan? bener. Warnetnya pasti ada orang merokok, terus dia nyoba, ah keren ini atau enggak, Iya. ini kayaknya enak deh. Terus nyoba-nyoba. Penasaran gitu Iya, ya. betul. Apalagi itu bisa ya dicoba di rumah. Hmm. Cuman menggunakan uang gitu udah bisa beli nih. Iya bener. Gitu loh. Ya uang lu bisa beli. Padahal Aduh. sebenarnya kalau kita sadar sebenarnya merokok itu nggak ada
gimana ya? Pertama nggak ada gunanya dan kedua ngerugiin orang di sekitarnya sih yang deket karena kan perokok itu nggak cuma perokok Pasifnya. aktif ya, Karena ada pasif. perokok pasif juga. Dan bahkan lebih parah ya, ke Katanya pasif ya. pasif lebih Pasti parah. lebih parah. Parah. Lebih berbahaya ya. Karena dia bisa apa ya asap rokoknya gitu masuk ke dalam tubuh padahal dia nggak ngapa-ngapain. Benz. Benz. Bens lah. Pasti kan sebagai seorang remaja juga kita nggak mau dong untuk terjerumus Ya, hal-hal enggak. yang enggak. Iya betul. Gimana sih cara menghindarinya atau mungkin lebih ke keluar dari zona nyaman yang mungkin sudah terlanjur Iya. terjerumus ke hal itu gitu ya. Jadi kalau misalnya emang dia belum pernah ngelakuin kayak jangan pernah sekali namanya coba-coba. Karena sekali coba pasti Wah, udah ketagihan loh. Candu kan candu. Menurut gua gitu. Ya ternyata kalau mau Lu kalau mau Nggak ngelakuin kenal apa-apa tuh harus mikir dulu sebenarnya gitu sih. Lebih ke situ kayak lu mau ngelakuin lu harus mikir dulu. Kedepannya tuh bakal gimana efeknya. ya Itu yang harus pikirin. tuh bakal ngerugiin gak nih? Iya. Kayak lebih dipertimbangin, Ya, lebih banyak benar. ruginya atau untungnya ya. Iya, Kalau iya. misalkan gue kayak gini, kira-kira nanti mengganggu masa depan gue nggak ya? Iya, betul itu. Tapi kan remaja nih masih labil Nah, ya. itu permasalahan di situ. Permasalahannya sebetulnya ada di Ada di situ. titik ini gitu. Iya, karena maksudnya kelabilan itu yang bikin dia kayak gila nih, gue masih segini, umur segini, bolos aja jadi udah gitu. Masa gak nyoba sih? Iya, Sekali seumur hidup Iya. ternyata terus. Nah, itu yang bikin salah. Jadi kayak Umur hidup. dan dari sekali seumur hidup jadi seumur hidup. Sekali apa berkali-kali? Sekalinya dihapus jadi seumur hidup. Sekali hari ini, besok sekali iya, lagi sekali lagi lah. lah. Seminggu, sebulan. Akan menimbulkan efek candu. Iya, betul. Ketergantungan. Terutama untuk hal-hal seperti nikotin. Ya, itu nikotin candu buat ya Untuk hal-hal seperti mungkin candu itu. ngelem ya. Waduh, Wah, saya nggak pernah. biasanya nih banyak remaja-remaja yang coba-coba kayak itu orang ngapain nyium-nyiumin lem. Coba tapi nggak mudah. Menurut gua aneh sih kayak gitu sih. Ada loh yang sampai kasusnya itu dia ketergantungan sampai sehari itu dia harus berkaling-kaling Lem tuh maksudnya di apa ini sih? di Dihirup. hirup gitu loh. hirup. Oh my God. Ya, Mungkin itu nyebabin apa sih? Kayak Yang kalau lem apa gua aja tahu gitu? sih, yang kalau Ya. gua tahu ya kayak mungkin banyak juga lah lu dari gua atau gimana. Itu kan bikin nge-fly sih. Cuma gua nggak pernah tahu gimana. Masa ya mau enak ke modal. Lem itu bunyinya kan gak enak banget. Iya, Ya, itu kalau lem misal fox lu tahu kan? bikin pusing gak sih? Kalau Karena- nyium dari jauh aja. nah mungkin karena itu terlalu menyengat Hmm? kalian kan kalau misalkan baunya terlalu nyengat bikin pusing kan mungkin dari pusing itu ya kalau berkelanjutan terus menerus Nah, itu. dilakuin bisa bikin nih Otak lu tuh doktrin. eh, Bener. kayak harus ketergantungan dengan hal itu. Gak habis pikir. Lem yang ya apa lem yang ada gunanya biasa untuk bermanfaat. Malah justru bisa merugikan. Nah, kembali Kalau lagi. disalahgunakan. Nah, kembali lagi ke kita gimana kita harus banyak-banyak apa ya? Mungkin untuk mencari tahu, memikirkan ke depannya gimana, banyak belajar dan banyak bertanya. Ya. Tuh. Asal Jangan malu coba-coba. gue tanya. Karena nih kita kayak masih dalam masa pertumbuhan nih remaja. Malu nih buat nanya kayak gengsi kali masa gua muda tapi nggak tahu sih gitu Iya, loh. benar. Ya kan? Jadi harus terjerumus dulu baru tahu. Iya, padahal itu nggak boleh ya. Gak boleh sih kayak gitu. Lebih baik bertanya daripada sesat di jalan. Nah, Bener. betul, betul. Bener. Nah, kalau udah nggak banyak orang yang udah terjerumus tapi berhasil survive gitu. Justru malah udah terjerumus makin dalam gitu ya. Tuh, iya betul tuh sebenarnya baik lagi ke orangnya. Tergantung Iya, pribadinya. tergantung masing-masing. pribadinya. Entah dia mungkin kalau emang dia udah di titik rendah masalah itu ya dia bakalan mau bangkit lagi apa enggak. Intinya gitu. Tapi seberapa ngaruh sih lingkungan sekitar untuk diri kita sebagai seorang remaja ngejaga itu gitu. Ngaruh banget. Kalau menurut gue ngaruh banget sih Ngaruh kalau banget. lingkungan ya. Soalnya gimana ya? Lu kalau lingkungan lu bersih ya kan, maksudnya lu lingkungan lu adem ayem, lu pasti ya juga bakal adem ayem. Cuma beda lagi kalau misalnya lingkungan lu yang ibaratnya kayak
lingkungan gimana sih isinya orang-orangnya begitulah. Ya, Isi kurang kenakalan semua. baik. Iya, kurang baik. Kotor lah. Kotor ibaratnya begitu lah. Lah lingkungan juga bakal ikut kotor kayak gitu. Jadi sebenarnya antara di luar dan di dalam diri kita nih harus balance ya. Iya, betul. Luarnya baik, kalau kitanya emang udah dasarnya nggak baik juga susah ya. Tapi emang semua mungkin dilakuin itu dari lingkungan ya, karena kita akan terpengaruh untuk Faktor terbesar ya, faktor terbesar mungkin lingkungan ya. Baru mungkin kalau dijadiin persentase 70-30 Lingkungan tuh mungkin menurut gue ya 70-30 nggak sih 80 menurut gue. Itu besar banget loh. besar banget karena emang itu berpengaruh banget ya buat kita. Apalagi maksudnya lo di lingkungan itu berinteraksi ya sama orang-orang itu ya kan. Itulah. Itu bakal pengaruh banget. Kayak kalian setuju gak sih dengan statement nih? Ya teman mah jangan milih-milih kali. Setuju, asal Setuju. bisa membatasi diri. Iya benar, itu intinya. Ya lu nggak masalah. Misal lu mau main pun sama orang kayak gimana ya? Bukan orang yang baik enggak. Iya, orang yang tercap mungkinnya begitulah. Tercap buruk. Tercap buruk. Ya lu main gak apa-apa sama dia. Cuma lu ambil sisi positifnya dia. Positif ya. Karena Dan pasti ambil yang negatif. sejahat-jahatnya, seburuk-buruknya kehidupannya pasti yang namanya manusia ada Sisi baiknya. positifnya. Justru kalau misalnya temenan sama orang yang mungkin dicap buruk, kita jadi belajar gak sih? Iya, bener. Kayak Oh, iya ini dia hal dia ini. pernah kayak gini, Kita nggak hasilnya kayak begini nih. Kalau bisa kita jangan deh Jadi gitu. lu di situ mungkin ada untungnya juga, kayak lu bisa ngambil hikmah lah. Nih orang udah begini, oh iya gue jangan kayak gini nih gitu lah. Gitu. Paham. Ngerti. Jadi Justru bisa tukar cerita juga. Iya, sharing lah. is caring. Iya. Siapa tahu nanti dia yang jadi ngikut kayak kita kan berubah ya. Dampak baik Sebenarnya kan mungkin dirinya sendiri. dia melakukan hal itu. Jadi sebenarnya mungkin dia melakukan hal itu atas dasar tertentu atau misalkan emang udah dari sananya aja dia emang nakal. Tapi mungkin kebanyakan remaja itu melakukan hal-hal negatif itu karena ada Efek Sesuatu. something lah ibaratnya. Ya. Pelarian gak sih? Kalau menurut Iya. gue ya pelarian antara mungkin ya entah dia broken home, entah dia mungkin gak punya kesenangan di rumah atau gimana lah. Nah, atau mungkin nih broken heart nih biasanya. Iya, Remaja biasanya sih nih, itu sih. remaja Kalau menurut gua nih. sih. Lagi di mabuk asmara. Terus tiba biasanya ya lagi falling in love pelariannya. lah. Ya, tiba-tiba lu dibikin beder udah tuh. Pastinya lu kayak bakal nyari pelarian gua kemana nih kira-kira ya kan. Biasanya sih begitu. Aduh, abis ditolak nih kayaknya gua Iya. udahlah mabuk aja 15 botol. Padahal nggak semua pelarian tuh harus ke hal yang buruk ya Iya. nggak sih? Bener Iya, banget. Karena pelarian kita maksudnya ya udah cuma kayak ke atas doang. Bener, kita juga bisa. Ya, Ya lu ngomongin maksudnya hari ini misalnya udah putusin, terus malamnya mabuk. Besok lu tetap mikir itu lagi, kagak bakal. Iya nggak bakal menyelesaikan Nggak bakal masalah. menyelesain. Itu tuh cuma sesaat ibaratnya. Iya. Kalau kata orang sih begitu. Kesenangan sesaat ya. Tuh. Jadi lebih baik mungkin kita lebih ke hal positif mungkin. Kita kan masih punya temen dong Iya. pasti. Lu bisa Hang cerita out ya. Out Out, lalu tuh. cerita lah ngapain Atau lah. cari kegiatan kayak ikut organisasi, Iya, bener. menyibukkan diri sendiri Iya. sampai nggak kepikiran hal yang bikin kita sakit hati lagi. Tiba-tiba udah punya cewek lagi. Iya. Ntar lama-lama juga lupa kalau Iya, misalnya iya. kita udah sibuk ya nggak sih? Tapi susah. Oh, pengalaman ya? Aduh. Pengalaman ya? Ini nih, yang menarik juga nih. Jangan sampai karena terlalu sibuk jatuhnya jadi toksik ke diri kita sendiri. Bener sih, itu pernah tuh soalnya. Pernah nih pasti kan? Mungkin menurut gue semua remaja pernah mengalami yang namanya toxic productivity. Ya, betul. betul. Gimana dia sosok nyibukin diri biar gue gak kepikiran akan hal ini. Tapi ternyata dia sampai lupa untuk mikirin dirinya sendiri loh. Bener. Iya. Ternyata badannya tuh udah capek loh. Tapi dia nggak sadar. Nah, jadi kembali lagi, semua itu harus balance ya, harus porsinya tuh cukup. Ya. Jangan sampai kayak jomplang. Ada yang lain. Ya. Iya. Iya, jadinya Nah, iya benar. kita nih udah lama di rumah ya. Sekarang nih mulai kegiatan lagi nih, kalian udah merasa jompo gak sih sebagai Jompo. remaja? Apalagi tuh Gue jompo sumpah. Kayak merasa kayak apalagi gerak dikit capek gitu. apalagi sekolah gue jaktim jakut. Waduh.
Utara banget anaknya. Udah jadi anak utara. Iya. Gitu. Harus gini ya. Ya kalau pulang naik ke ini nih Ronton. Ya nggak juga sih. Oh enggak juga ya. Tapi menjompo sih banget. Karena kita mungkin udah nggak terbiasa dengan Iya, aktivitas-aktivitas. yang kita biasa lakuin. Iya. Bangun pagi ya kan. Biasanya tuh kalau misalnya PJJ bisa sambil tiduran. Sambil ngantuk Zoom, nanti Iya. kalau dipanggil, iya ibu, maaf Iya, Bu. jaringan saya. Iya, mau Iya. saya nggak bisa on cam nih rusak, signalnya Iya. nggak stabil. Nah, Bisa ngibul. Maaf ya, Bu. Iya. boleh ditandain ibu. Saya minta Muridnya. maaf, Bu. Pandemi ini ngubah banget banyak Banyak. dari sisi kehidupan kita ya. Iya benar. Iya. Terutama kita yang masih tumbuh dan berkembang Iya. nih ya sebagai remaja kita jadi. Mungkin menurut gue ya karena di rumah nih ketemunya kasur lagi ya kan. Kasur, ngumpul sama teman, terus balik lagi malam kayak terus. Nah, itu tuh ngebikin kita jadi kayak tertutup ya pemikirannya nih. Kayak mulai nggak sekritis dulu gitu loh. Akan menghadapi suatu hal atau suatu masalah. Contohnya nih, kalian ngerasa nggak kalau misalkan dikasih tugas sama guru, ya udahlah di rumah ini lihat Google aja. Padahal kalau di sekolah mikir. Bener. Betul. Bener banget itu. Jadi kayak nilai, ini bukan ngebongkar sih, tapi kayak nilai yang sekarang sama PJJ itu sebenarnya nggak murni sih. Kalau boleh jujur sih nggak murni. Cuma kadang kalau misalnya kita mau berbuat jujur juga kayak dipandangnya. Ah lu terlalu ini lu masa gitu. Kayak iya Jangan so suci lah. Gak usah munafik lah lu kan. Pas juga PJJ, gitu. nilai lu pada bagus nggak? Gue sih gue Stabil iya aja biasa sih. aja kayak Stabil? dulu. Gak ada bedanya. Oke. Kenapa nih? Kenapa nih? Buruk sekali kak. Aduh. Kayak ukuran celana tau gak? Tiba. Berapa tuh? 35. 3534. Iya. Ada yang salah mungkin dari proses belajarnya. Agama aja remet. Astagfirullah. Sebenarnya bukan apa ya, bukan cara belajarnya yang berubah, cuma ya gimana ya? Namanya kita nggak terbiasa biasa ya kita di sekolah ya kan, namanya di kita apa di Transisi perubahan mana lah ya. kasih perubahan kita ada yang ngawasin, bener Ya, gak? ya. Dan ini kita nggak ada yang ngawasin, jadi kayak ya udah semua kita aja. Mungkin Nah. pemikiran yang salah begitu. Ya, apalagi Kadang nih juga kalau mau berbuat jujur tapi kita mikir gak sih kayak ini gue jujur nih tapi temen gue pasti nyontek kalau nilai lebih tinggi gimana? Sebenarnya kita nggak berpatokan sama nilai, cuma emang yang tertanam dari dulu tuh nilai. Walaupun dia bilang kayak kejujuran tuh lebih penting. Nah, hoax, nilai tetap nomor Enggak. satu ya. Iya. hoax itu Itu- nilai tetap nomor 1. Sebenarnya tuh harusnya nilai itu berdampingan dengan kejujuran. Jadi nggak ada yang nomor 1 dan nomor 2. Mereka harus setara. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mengedepankan Oh sama. bukan berarti sama dong. Setara bukan berarti Oh, sama Oke. dong. Oke. Trompet. Oke. Karena kalau misalkan kita misahin mereka antara kejujuran sama nilai, Ya, ada nggak balance ya? benar. Yang jujur mah jujur, nilainya jeblok. Iya. Yang nilainya bagus mah bagus, tapi nggak jujur. Tapi itu nggak berlaku di semua ya, rata-rata. Rata-rata sih. Tapi Kebanyakan ya. kayak gitu sih sebenarnya ada jalan keluar sih. Apa tuh? Biar ketahuan dia jujur apa enggak Apa kayak. tuh? Misalkan dia nilai bagus nih. Kayak gue pengalaman pribadi gue aja. Gue juga pernah kayak gitu soalnya. Gue ngerjain MTK nilai gue 100 pas SMP ya. Ya jujur. Dan di situ mungkin guru gue mungkin nyangka gue wah anak pinter nih gini-gini. Ya gue dites dan kalau emang nggak jujur pasti lo ngeblank, bener gak? Ya benar. Lo gak bakal bisa ngerjain ya gak sih? Iya Lo benar. cuma kayak di papan tulis bengong, ini apa? Iya, ini Nggak apa, tahu, gitu. Kebohongan itu bikin kita sebenarnya ketakutan loh guys. Ya nggak sih? Kalian Iya. kalian kalau misalkan lagi bohong nih, pasti kalian ngerasa tuh dihantuin akan rasa bersalah. Nggak tenang. Iya, nggak Benar, tenang. benar, Ya nggak kayak tenang. nggak tenang gitu. Karena apa ya? Kalau bohong berarti kita nggak mampu gitu. Sesimpel mungkin guru kalian nanya nih, kalian ini ngerjain jujur semua kan? Jujur. Jujur. Atau yang paling banget sering terjadi, kalian paham yang ibu jelasin? Paham Paham lu. lu.
Padahal sebenarnya aduh nih Iya, apa sih dia iya, dari tadi kayak- jelasinnya nggak jelas nih gitu. Apaan sih? Atau kita sambil ngantuk tidur. Sebenarnya kurang balance dari keduanya ya menurut gue. Ya tapi mau apa boleh buat ya, karena emang kondisi juga nggak mungkin kan. Emang sulit gitu ya Iya. untuk kita ketemu, untuk kita melakukan pembelajaran secara langsung gitu kan dulu. Itu ngebuat ya emang mau nggak mau, suka nggak suka ya harus PJJ. Meskipun kebanyakan ruginya ya menurut gue, entah dari segi apapun, Iya. terutama dari kualitas diri kita Iya. semakin menurun. Bener sih, apalagi sopan santun sama guru. Jujur sih itu udah nggak ada. Kenapa tuh? Boleh tuh cerita tuh. Ini kayak waktu itu kayak misalnya ada Zoom satu sekolah nih, atau ada event webinar gitu satu sekolah. Kan itu nama doang yang kelihatan kan? Ya, Tapi mukanya bisa dia nyalain, bisa dia matiin, suka-suka dia gitu kan. Kadang kalau gurunya nerangin dia coret-coret gitu aja Ya, kan. cuman- Ditanya gak ada yang ngaku gitu kan. Terus ada juga yang kayak gurunya ngejelasin, dia sengaja open mic terus bilang, "Ini apaan sih? Gak ngerti gue." gitu. Kayak apa ya? Banget itu ya. Nyeletuk. Nah, nyeletuk yang sebenarnya nggak penting gitu. Si sopan santun sama guru dan jadi sebenarnya itu akan menyakiti loh. Secara sadar nggak sadar mungkin kayak Ya, "Ya udah mungkin sih." anggapnya lu bercanda kan, cuma Iya. ya lu lebih pikirin konsep dia lebih tua lah. pertama dia lebih tua Iya. dan kalau nggak ada dia lu nggak bisa. Benar. Dan lebih ke kita sesama manusia emang harus saling menghargai. Bener ya. banget. Terlepas dia mau lebih tua ataupun lebih muda. muda, tapi kita tuh harus saling menghargai satu dengan yang lain ya. Karena itu tuh penting di kehidupan kita, nggak cuma di sekolah aja ya. Di kehidupan kita sehari-hari juga itu penting banget tuh, penting. Nah, penting nih. Seberapa penting menurut kalian nih? Seberapa penting apa tuh? Kita menghargai orang lain. Itu menurut gue penting banget sih. Penting dong. Kalau tua mau lu muda juga ya, kalau lu maksudnya lu sopan, lu baik, lu ngehargain orang, lu pasti bakal Hargain dihargain balik. balik sama orang itu. Jadi kalau lo mau dihargain ya Ya, lo lo harus ngehargain. hargain orang itu dulu. Betul. Timbal balik ya Iya. konsepnya. Bener banget. Kita udah ngobrol dari tadi nih Oh. kenakalan remaja, cara Iya. menghindarinya, Terus merembet. merembet kemana-mana, sampai ke kasus nilai yang ukurannya kayak ukuran sana gitu kan. Kita seru, bahkan seru banget ya kayaknya nih, seru banget nih kayaknya nih. Ini pengalaman Sampai pertama gua. banyak keceplosannya ya. Betul. Aduh. Nah mungkin segitu dulu kali ya episode Iya. kita hari ini. Seru banget. Kalau misalkan kalian mau narasumbernya balik lagi nih, komen ya. Iya. Nonton yang banyak, like yang banyak. Share juga ke teman-teman kalian. Biar ketemu Binul lagi. Kita Artis ini kita nih. podcast kita pertama. Ya. Jadi maklumin lah kalau masih tegang atau gimana. Masih kaku mungkin ya, masih Iya. banyak yang kikuk. Mungkin next podcast kita bisa lebih baik lagi. Jangan lupa support YouTube ini dan support kita juga. Ya. Oke, see you on the next podcast. Bye.